Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Sinoman Surabaya. Sudah lumayan lama untuk bikin episode ke selanjutnya karena ada beberapa kendala dari diri kita sendiri yang lumayan sulit ditemui karena peraturan di kota Surabaya lumayan ketat juga, dan juga Kayaknya rumah kita jauh-jauh juga. sangat jauh juga. Jadi ada yang di tengah kota, ada yang di selatan, ada yang di Sidoarjo, jadi agak berpencar susah untuk ketemu juga. Karena jam-jam kesibukan juga lumayan menyita waktu untuk kita semua. Oke, untuk yang kali ini kita akan bahas tentang jersey MUFC. Pastinya karena kita sebagai fans bola, kan kita juga tidak jauh dari merchandise apa yang kita suka. Ya, yang official ya, yang ori ya. Oh ya, pasti Tergantung itu, maksudnya mau skor draw juga nggak apa-apa, official kan. Jadinya itu officialnya MU, jadi itu resmi juga. Jadi penjualan merchandise-nya masuk ke Terus juga karena kali ini bahasan jersey adalah lumayan bahasan yang vital, terus juga kebetulan kita juga bawa teman-teman yang juga jersey enthusiasm. Salah satunya juga ada yang tergabung di komunitas jersey juga. Sebenarnya ada beberapa kita yang sebenarnya mau ditarik ikut jersey komunitas, tapi nanti lumayan berbahaya karena ini sangat-sangat meracuni dompet dan harus memenuhi standar izin, apalagi sudah bersuami. Sudah beristri. sudah beristri. SNI ya, Iya, sudah nikah sesuai standar istri. sudah ngomong istri Sudah ya. ngomong istri ya sendiri. Sudah ngomong istri. Iya. Kebetulan juga ada istri. Ya. Jadi kalau mau beli jersey ngomong istrinya dulu. Harganya 1 juta jangan dikurang-kurangin gitu. Dikurang-kurangin bilangnya 200 gitu. Biasanya sih ngomongnya KW gitu. Tapi yang dalam tetap ori gitu. Biasanya bilangnya gitu sih. Atau belinya dikirim ke kantor ya, ke rumah biasa. Itu mesti dikirimnya di kantor, habis itu nanti di rumah tiba-tiba ada Enggak, kalau KW ntar istrinya tiba-tiba langsung setrika, pipis barang, jadi rusak malah. Nah, kalau mas KW aja, beli lagi nanti. Oke, by the way belum perkenalan tuh. Lali. Oh iya, boleh karena ada Anjar sama Ridian yang baru pertama di podcast, bahasanya kita boleh campur bahasa Indonesia, bahasa Surabaya, apa sama. Di sini masih tetap sama saya Azrul, terus juga ada Saya Anjar. terus juga ada Saya Ian. Ian, Ridian, Saya masih sama aja sama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Jar, kita mulai bahas urut ya, biar Ya, tadi kita udah diurutin, jadi sesuai tahun aja. Ini jersey yang kita punya ya, maksudnya yang kita sebenarnya bukan kolektor, jadi yang sepunyanya kita aja. tapi kayaknya gak 10, 5 Seadanya kita aja kan, jadi kita nggak pinjam-pinjam sana sini. Sebenarnya kalau kita mau ngelibatin anak-anak Indomaret semua pasti lengkap kan, ada yang UCL, ada yang jersey NH gitu lengkap. Cuman karena ini punya kita sendiri aja ya udah ya seadanya aja sih. Oke, mulai yang pertama adalah yang paling di sisi sebelah kanan. Ini jersey Adidas Repro. Ini sebenarnya tahun 80 sampai 82, jadi dipakai 2 musim. Ini pertama kali Adidas bersama MU. Sebelumnya kan MU sama Admiral ya, dari tahun 75 kalau nggak salah sampai 80. 80 itu baru Adidas masuk. Pertama kali pakai ginian, terus gak ada sponsor, emang belum ada sponsor waktu itu. Sponsor dada belum ada. Tapi ini yang jersey-nya Repro, jadi bikinan tahun 2015. Jadi kemarin waktu Adidas sign sama MU, dia juga produksi jersey-jersey yang lama-lama mungkin produksi lagi juga. Karena ya ini repro, jadi banyak cotton ya. Banyak kan, tapi bukan bahan jersey. ya banyak cotton. Tapi kalau ngomongin sejarah sebenarnya Ya, tahun-tahun 70-an, 80-an, 60-an itu juga 80-an itu masih cotton semua sih sebenarnya. Jadi iya. bahannya masih Apa lebih ke mungkin cotton. lebih tipis banyak? Bukan yang karena ini kan repro, pastinya juga lebih berat. Mungkin cottonnya Ya, ukurannya beda. mungkin karena apa ya? Ya dulu kalau di Inggris atau di liga-liga kan mainnya dari Agustus ya sampai April, Mei. Itu kan masih yang dingin ya, belum summer itu jadinya kayaknya bahannya masih kayak gini-gini gitu.
pasti sih, karena kan teknologi lain yang mulai yang tahun-tahun 2000-an mulai ada. Sebenarnya dari tahun 86 sih. Jadi 86 itu Piala Dunia di Meksiko ya. Jadi Piala Dunia Meksiko itu dulu sempat Argentina terutama itu nyari jersey yang ringan, yang lebih banyak, lebih karena Meksiko waktu itu panas banget, jadi Meksiko kan panas. Mainnya Piala Dunia kan bulan Juni gitu kan, summer gitu kan, panas banget. Jadinya dia yang mutusin untuk sistem pelatihnya buat nyari jersey di sekitar situ kan. Waktu itu kalau nggak salah Argentina pakai Likok sportif. Terus akhirnya dia beli jersey untuk dipakai di Piala Dunia itu. Yang waktu gol Maradona yang tampil itu kan pakai jersey semacam itu. Jadi kayak jersey yang bahannya ya ringan ya, maksudnya bahannya kayak polyester gitu sih, udah lebih gitu. Waktu itu Inggris juga 86 juga jersey-nya Umbro. Terus nggak pakai karet ini, nggak pakai karet. Mansetnya gini, jadi dia karena di Meksiko panas, jadi kan ini kan ketat. Kalau versi pemain waktu tahun 86 itu polosan gini, jadi kayak longgar gitu, lebih longgar. Untuk yang jersey ini logo Adidas-nya masih Adidas kembang ya? Ya, masih trefoil. Jadi beda dengan logo Adidas yang sekarang, yang mungkin dipakai sama Nike kan. Kalau ini sih dari mulai Adidas pakai logo ini dari tahun 92. Kalau masih 80-an, terus sebelumnya masih pakai trefoil. Karena kalau kita di toko atau di TP logonya beda ya. Di store Adidas yang trefoil sama Adidas store yang sudah logo yang sekarang itu pun beda. Ya, kalau Adidas sih emang memisahkan ya. Jadi dia memisahkan segmennya dia. Kalau yang trefoil ini lebih ke streetwear, jadi lebih ke pakaian casual. Terus yang sportnya lebih ke lambang ini. Jadi kalau dulu beli ini di segmennya yang Adidas original, yang trefoil. Terus juga dari logo Crash MUFC ini juga masih tulisannya lengkap. Yang kita regeneratif karena ini masih logo lama. Karena ada beberapa pilihan logo tim. Ini masih kalau detailnya di sini masih ada sepatu tapi ada strip tiga ya Adidas. Jadi Adidas yang bikin ini kayak logonya masih tambahan logo. Enggak, emang dari dulu emang masih yang bikin Adidas kan. Oh ya? Masih tergantung pakai batch pertama kali kan kalau nggak salah di jersey ini ya. Sebelumnya viral cuman belum ada logonya. Ada sih, logo Kota Logo Kota bukan? Enggak, viral yang tahun 78 atau berapa udah pakai logo. 7 bulan akhir lah udah pakai logo. Yang sebelumnya 7 bulan awal itu baru masih pakai. Yang zaman Umbro sih, sebenarnya zaman dia Karena tuh. Ya, yang zaman Umbro yang tahun 60-an itu masih 5 bulan, 6 bulan itu masih tanpa logo. 7 bulan awal juga kayak udah mulai ada sih. Terus Admiral juga 7 bulan akhir kayaknya ada udah ada logo. Ini dulu harganya 900 waktu itu. Oke. Jadi 900 lumayan sih untuk jersey yang cuman kaos oblong gini doang, bukan yang buat dipakai buat bola kan, ini cuman buat style aja. 900 dulu waktu itu sempat diskon ya, sempat 50% sampai 450. Cuman kalau kalian mau beli jersey ini masih ada kayaknya. Ini Enggak, maksudnya kalau berapa? di seller masih jual kayak seller seller. ya, tapi lah toko resmi. Tapi size-nya masih size manusia. Kalau size yang tidak manusia. Ya ini downsize, jadi M-nya pun kecil. Jadi Ya. sangat kayak tahun 80-an kan emang bawah kayak lebih fit baru. Makanya size-nya size manusia kalau ada dia. Ya, Kalau kita ses manusia saya ya. Ses Manchester ya. Ses Manjunian ya. ya dia wis kak size step. Lanjut. Nah, yang ini adalah Sama. Ini repro sama tahun 2015 juga. Waktu awal-awal Adidas akuisisi MU dari Nike. Ini jersey kiper ya. Waktu itu dipakai di final FA Cup tahun 85. Lawannya Everton. Waktu itu skornya 0-0 sih, tapi perpanjangan waktu yang cetak gol Whiteside. Oh, ini nggak sampai penalti. Enggak, gol di Perpanjangan. Oh, perpanjangan. di Nomor website. nomor Whiteside. Silver goal ya? Ini enggak kayaknya masih 2 kali 4 kali. Masih 2 kali 14. Ini yang kipernya waktu itu MU masih Gary Bailey.
Jadi Gary Bailey ini dulu di MU dari tahun 70-an akhir ya. Antara 78 sampai tahun 87 loh. Ini kebetulan yang punya adalah si ini ya. Ini ya karena dia catatnya juga dari teman-teman Chelsea Enthusiasm, jadi mungkin gampang kita bisa belajar. tanya. Mungkin kita bisa tanya. Kenapa kamu pilih Chelsea? Lucu, aneh tapi nggak ada gue dan ini cotton gitu lah. Kalau ini kayak Worcester. Dia dari sana cuma yang 10 menit kan. Saya sendiri sih memang dasarnya justru malah lebih suka jersey model gini ya, kasual, seperti Badra yang kain-kain seperti ini, kayak gitu. Nah, Dulu soalnya kita kebanyakan dipakai buat main bola gitu. Jadi buat nongkrong jadinya enakan yang bahan kayak gini daripada yang buat main bola kan. betul. Karena kita kayaknya bukan pemain bola. Cuma penonton aja. Lanjut. Jadi lebih ke genre sih. Genrenya kan aku memang modelnya sukanya model yang kaos seperti ini, lebih durable lah, lebih senang, lebih enak dipakainya, lebih yang. Terus posisinya waktu itu memang saya mikir retro ini apa ya? Saya yakin itu nggak akan banyak diproduksi gitu. Jadi saya mikirnya ya saya beli dulu nanti kalau misalkan memang itu jadi ya berarti beruntung. Tapi kenyataannya memang sekarang susah nyarinya. Tambah nggak ada. Malah Kayaknya nggak ada. ini mahal sih, masih mahal. Kalau yang nanti kalian kalau ini masih ada yang jual masih baru masih 350 masih ada kayaknya. Ya, Mungkin kalau kalian ada harga 350 itu mungkin pasarnya sekitar segitu. Tapi sebenarnya waktu diskon terakhir diskon cuma 50%, jadi 450 juga udah habis. Kalau ini kayaknya masih mahal kayaknya. Berapa? apa? Harganya berapa? Nah, Jangan bohong. Ini masuk gitu. Jadi nanti bisa ditanya sama istri. Waktu awal beli kemarin PO-nya kebetulan sih di seller Surabaya juga di Sel Football itu 199. 1.900.000. 1.900.000. Oh, 1.900.000. Juta mas? Belum. 1.999 maksudnya, bukan 1.900. 1.100 kurang 1.000. Tapi ini masuk store nggak sih dulu? Di store Adidas sudah ada. Nah, kalau ini ada sih yang ini terus yang jaket kan dia juga Ya. ada jaket track top sama kaos juga tahun 85 juga ada. Tapi sebenarnya harusnya ada sponsor sub ya, harusnya udah masuk ya. Iya betul. Iya, iya. Betul. Ini sayang banget nggak ada karena waktu 2015 kayaknya Adidas belum kontak ke subnya, maksudnya belum ada kerjasama. Karena menurut saya mungkin kalau Repro itu nggak bisa dengan Iya, karena kan sub juga udah Iya. bukan sponsornya MU lagi juga kan, jadinya susah untuk mungkin harus ada izinnya dulu. Karena kalau ini sih kalau yang tahun 80 sampai 82 emang kosong, terus 82 sampai seterusnya itu baru sub masuk. Dan kalau 82 biasanya sub terus bawahnya ada elektronik. ya masih Awal-awal dua tahun pertama masih sub elektronik. Terus kalau ini baru kalau yang ini yang 85 ini sub doang, nggak ada elektronik. lanjut. ini salah satu jersey Repro juga. Kalau ini 2016 sih, jadi setahun lebih maju daripada ini. Jadi ini Adidasnya udah bisa kontak Sharp nih buat, gue masukin sponsor dulu ya di jersey gue. Jadi dia apa? Ini salah satu retro terbaik menurut saya ya, karena memang untuk jersey aslinya pun ini susah banget. Setahu saya di Indonesia yang punya cuma beberapa kolektor aja, tidak semua ada. Kayaknya mantan ketum kita punya deh. Jadi Dan- Mas Jadi. Yang ya kalau Mungkin yang mungkin anak-anak ya, lama-lama Indoman. yang terus ini mungkin ada yang versi aslinya harus masih dalam arti asli itu bukan nggak asli bukan. Dalam asli ini yang produksi pertama itu mungkin bedanya di sponsor. Jadi kalau yang di Repro ini sponsornya full merah seperti ini. Kalau yang di produksi pertama itu dia kayak ada listnya putih atau hitam seperti itu. Bedanya di situ sih. Lebih ke sana. Ini tahun 90 92. Dan ini jadi Ini woi. Enggak yang cat yang putih. Ini yang betul yang putih. Jadi ini dulu Memorable banget ini. tapi yang dipakai di final Piala Winners malah yang third karena lawannya Barca kan putih. biasanya pakai biru waktu itu, biru merah gitu kan, jadinya waktu itu MU tahun 91 pakai yang putih. Jadi itu final Cup Winners Cup itu 1-0 Mark Hughes kalau nggak salah mencetak gol, dan itu
main di Rotterdam atau mana, pokoknya final di Belanda. Terus kayaknya belum direpro sama Adidas, mungkin tambahan ya, yang third-nya ini mungkin. Lanjut, yang ini adalah Boom 95. Harusnya ini dulu. Ini deh, oh gitu. Ini dari 93 sampai 95. jersey paling Kalau terkenal. teman-teman lihat yang ini pasti langsung teringat sama yang namanya Kung Fu kantor atau Kung Fu kantor. Ini lumayan jersey yang lumayan sulit juga dicari dan juga Ini collectible kan ya, item. Ini emas wanted cari. dan ini paling sangat dicari. Punya saya udah dijual Pak. Dan yang paling bikin ini paling banyak dicari itu adalah, jadi gini, beberapa teman-teman kolektor saya di grup RDGC itu kebanyakan sana gendernya adalah seperti yang dipakai dengan pemain. Jadi misalkan kalau pemain di sana pakai LS ya dia nyari yang LS kayak gitu. Ngikutin yang dipakai yang pemain. walaupun emang masih replika, Betul. belum yang play issue. Tapi kalau di tahun ini sih yang replika cuma yang kayak gini aja, yang SS. Kalau dia long sleeve itu dia pasti play issue. Oh ya, jadi yang Om Bro nggak ngeluarin jersey ini yang lengan panjang jadi. Replika lengan panjang Replika tidak ada. replika yang dijual untuk umum dia nggak ngeluarin yang lengan panjang. Panjang, benar. Jadi Kalaupun kalian dapat katanya sellernya, oh ini ori lengan panjang, itu pasti KW. Betul. Jadi karena emang dari Umbernya sendiri nggak menjual lengan panjang. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, misal seller ngaku-ngaku dia jual ini ori lengan panjang, ini kayak kantongan ini, tapi kayaknya itu udah fake. Kecuali kalau emang play issue, kecuali kalau emang Yang karena ini tadi kan udah darah. Ini tadi 350, 50. Yang ini satu juga. Yang ini waktu PO berapa ini? Waktu itu kan PO bareng ya? Ada yang PO bareng ya? Ada yang PO bareng ya? 999. 999. Kalau nyari ya Pengakuan dosa sangat sekarang. sulit. Sangat sulit. Susah. Apalagi yang ini. Jangan lupa ya, ini sasar gue kabeh. Pengakuan itu saling. pasaran sih itu. Pengakuan dosa. Bojone totalan kan. Iya. Nggak, kalau ini sebenarnya dia ngeluarin yang boom juga sih, yang udah dasarnya. Pengakuan dosa. Makanya ini ikut ya. dasarnya dan V-neck dia nggak pakai kerah. Itu udah ada, cuman kayaknya nggak masuk Indonesia. Iya. Kamu masuk sih masuk ke sini. Yang ini yang iki deh iki. Nggak. Yang dari 2015 masuk Indonesia. Kalau yang ini kayaknya nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Enggak. Iki pun ada yang di Singapura. Ini pun yang masuk Indonesia hanya yang SS aja. Jadi Iya. jaket terus yang LS itu juga Oh iya, nggak- jaket. itu nggak ada. Itu yang jaket itu juga salah satu Lebih brengsek ini. most item banget. Sempat kemarin Soalnya kalau beli yang model ini kan ke Adidas Originals, jadi adanya paling di Jakarta, Surabaya gitu doang. Kalau nggak masuk yang Adidas Store yang ini, yang Oh enggak. nggak masuk. Nah, itu yang mungkin yang bikin susah untuk dia ngejual merchandise-nya ini sih, karena emang di store yang sendiri gitu. Jadi Ya. Adidas kan di ceknya dibedain. Just tip. Ini. Lanjut yang Balik lagi ini. yang ini. Berapa? Ini kan jersey nomor 2. Oh, saya cuma mau jelasin sedikit aja tambahan bahwa ini kan di luaran banyak yang jualan KW nih, yang model kayak ini paling Iya. banyak ini yang di KW ini selain jersey home treble ya. Jersey home treble itu juga banyak KW-nya. Mungkin sedikit ilmu aja bahwa yang pertama adalah dari hashtag. Hashtag biasanya rata-rata kalau yang KW itu hanya ada hashtag yang ini. Kalau hashtag yang biru aja. Ini putihnya nggak ada. Yang kedua adalah di lengan. Rata-rata yang di sini yang KW itu dia gampang luntur hitamnya ini, yang ini lambang umrohnya ini. Karena dia cuman kayak bukan sublim ke kainnya, tapi seperti kayak sablon gitu. Yang terakhir pasti di bed sih. Paling gampang bedain jersey KW yang lama, yang maksudnya tahun 90-an sama yang ori itu ada di badge biasanya. Badge-nya ini karena dulu tuh mungkin nggak secanggih sekarang ya mesin cetak ya. Jadi detailnya itu mepet-mepet banget gitu loh. Nah kalau yang KW itu biasanya amburadul pasti. Entah itu apa kapalnya itu yang miring atau gimana atau setannya itu nggak sesuai gitu. Tapi Jadi tahu itu itu sponsornya itu juga sama. sama. Itu lebih. Kalau yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Yang lainnya cuma Ini karena ini mungkin kan perbedaan waktu kan laguan berubah, jadi dia mungkin susah untuk dapat yang Bisa jadi. tahun-tahun yang dulu yang benar-benar yang waktu itu dipakai yang
benar-benar presisi kayaknya mungkin agak susah. Yang paling saya sempat nemuin itu yang paling konyol itu adalah di Home 96 Cobra itu KW-nya itu setannya terbalik, dia hadapnya sana, bukan seperti ini. Nah itu teman. Itu salah satu yang paling susah. Mungkin beberapa seller yang di Thailand atau di mana yang biasanya produksi KW itu mesti di batch yang paling susah dia untuk nyamain sama yang original sih itu biasanya. Lanjut. Harga? Yang Ini pasarannya retail sekarang 1,5 sampai 1,8. Iya. Kalau yang ada NS ya. Istrinya Mas Yan catat ya? Kalau yang ada NS-nya, kalau yang polosan biasanya rata-rata ya 800-an. Sekali lagi jangan yang lengan panjang ya, itu pasti palsu Iya, kayaknya. Kecuali kalau kalian memang dapat dari kantongannya langsung atau dari Ada sih yang jual tapi ya memang harganya mungkin player issue kan Mas ya. Karena Iya. memang dia disiapin buat pemain. Jadi Betul. bedanya kan kalau player issue kan emang jersey-nya disiapin buat pemain. Terus kalau replika kan emang untuk dijual dijual. umum, betul. Dan satu lagi kalau ini kan tahun 93 sampai 95 ya. Sebenarnya ini kalau yang versi Champions agak beda. Jadi kalau Iya. versi Champions dia nggak pakai view cam, Hmm. jadi cuma satu Sama doang. aja. Terus ini juga nggak ada motif pembuluhnya juga nggak ada, jadi dia hitam polos, cuman kayak garis-garis, Iya, cuman polos, nggak ada motifnya. logo pembuluhnya gini. Terus ya itu tadi cuma satu doang, nggak ada view cam. Iya, dan itu pasti variasi sih kalau yang dijual yang model. Ya itu soalnya buat Champions Iya. juga. Jadi karena kan waktu dulu Champions kan aturannya kan berbeda ya. Jadi waktu yang zamannya di Eropa itu zamannya MU yang waktu juara Piala Winners itu kan subnya nggak boleh muncul kan. Jadi Betul. dia nggak boleh ada sponsor. Terus setelah itu ada sponsor tapi dibatasi. Misalnya kayak ukurannya nggak boleh terlalu besar. Terus ya ini juga sama. Sampai Maksudnya- sekarang sih. Ya. Kalau sponsor itu pasti Beda. Jadi tiap regulasinya Beda. beda. Jadi kalau mau liga atau liga Inggris atau Eropa itu beda-beda sebenarnya. Jadi kalau waktu itu ini nggak pakai view cam cuma satu doang. Ya gitu sih. Waktu itu dipakai sekali aja di Champions. Waktu itu main di Nou Camp lawan Barca kalah 4-0. Jadi yang cetak gol Romario sama Stoichkov. Lanjut. Berikutnya ini tahun 94 sampai 96. Belum 94 96. Ini dipakai di 94 95. baru sih. 1995 ini tragis sih. Waktu itu karena Cantona yang waktu kejadian ini di bulan Januari kan sempat nendang sportnya Crystal Palace. Dia dihukum 8 bulan kalau nggak salah, sampai Oktober waktu itu. 8 bulan hukuman, terus kena denda juga. Terus akhirnya kan karena kita minus Cantona juga, terus di akhir musim kalahnya tragis gitu. Jadi kalah cuman 1 poin kayaknya sama Blackburn Rovers. Juaranya kan Blackburn Rovers musim 95. Jadi waktu itu sebenarnya Blackburn di partai terakhir ketemu Liverpool. Liverpool udah menang, dimenangin sama Liverpool. Cuman MU-nya waktu itu main di kandangnya West Ham, draw 1. Waktu pakai ini juga, waktu di kandang West Ham, karena kan West Ham kan begini merah, claret gitu. Jadi waktu itu pakai ini juga. Jadi ini kayaknya apes deh. Pertandingan terakhir pakai ini, terus dia itu gak jadi juara. Padahal Blackburn udah kalah sama Liverpool. Liverpool udah ikhlas lah, udah wah nggak apa-apa biarin MU juara kayaknya. Tapi akhirnya nggak juara juga karena ditahan imbang sama West Ham. Tapi ini cikal bakalnya dari yang ditiru untuk musim sekarang sih. Ada seal-nya seperti ini. Karena sebelumnya kan kita nggak ada seal-nya tuh, logo badge-nya. Ini Ya, seal. 2006 sempat ada shoot Nah. sama yang musim ini kan. Musim, Ya, ini, musim ini kan lebih terinspirasi dari 99 kan. Ini salah satunya jersey di MU yang sponsornya pakai sablik ya. Biasanya kan Iya. bener kan? Kalau Rata-rata biasanya timbul atau tapi kalau yang player issue malah emboss. Iya. Jadi player issue malah dia sebenarnya Timbul. sponsornya malah timbul. Jadi kalau jangan ketukar lagi kalau replika yang dijual itu malah yang di sublime gini yang jadi nempel, watermark ini. sablik nempel ke. Dan satu lagi kalau versi Champions-nya jadi kalau kalian mau tempelin patch Champions cari yang ini nggak ada umbronya. Jadi karena regulasinya Eropa sekali lagi beda sama yang Inggris, dia nggak mau ada umbro-umbro gini. Jadi ini yang versi Champions nggak polosan. Jadi stadionnya kayak nggak ada tulisan umbronya gitu. Kakak lagi. Emang saatnya nggak apa-apa, tetap untuk Champions, untuk yang dipakai Champions.
Next. Tuh, oh ya harga jersey berapa? Harga dulu. Yang ini pasaran sama untuk yang sekarang. 400 dapat lah. Iya banyak. Ini Kalau Tergantung kondisi sih, karena rata-rata memang ini sekarang susah banget nyari yang min atau yang sekelas. Kerahnya pasti luntur, Kerahnya pasti pasti rata-rata. luntur, pasti kayak itemnya udah nggak hitam lagi, itu pasti. Dan memang karena jersey kalah itu tadi, jadi nggak terlalu nggak terlalu memorable dan akhirnya nggak naikkan harga. Biasanya di MU itu Tapi ini jersey kan MU rata-rata naik harganya karena ada memorable-nya itu tadi. Tapi dipakai 2 musim, musim berikutnya juara pakainya. justru 96 ya. 96 nya juara. Jadi 95 nggak juara, Nggak juara. 96 nya juara. Karena kan Kantona comeback. Sekarang Kantona suruh comeback aja. Nah, jadi kalau ini yang sekitar 400 dapat lah ya. 400 atau 500 ke bawah, pokoknya sekitar di 500 masih. Kecuali kalau ada NS-nya mungkin lebih mahal. Lanjut untuk yang ini adalah Ini yang 97 96 Dua musim. 2 musim juga. Jadi untuk yang jersey tahun 90-an itu dipakai 2 tahun. Rata-rata. Rata-rata karena yang sekarang beda lah sama yang dulu. Tapi ini sama sih Sablon juga, Ombro sama asapnya nggak timbul. Untuk yang ini ada Austin-nya ya? Ada yang versi Austin. Oke nggak? Oh, KW berarti. Bukan, sing biru. Biru masih putih ya? Ranger, Power Ranger. Iya, Austin. Sing Merek Austi. ah, Austi KW. masih KW. Austi itu sebenarnya gini, jadi kalau dulu kan era 90-an kan jersey kan nggak semua masuk Indonesia juga. Malah nggak masuk ya? Malah nggak masuk. Ombro kita nggak ada store-nya. Rata-rata dulu dapatnya dari eBay sih teman-teman itu. Dulu itu orang-orang Indonesia kalau mau beli jersey ya adanya ya Austi atau Star gitu. Kalau gitu. Cuman oke-nya Austi kan dia ngilangin ombronya ini kan diganti lagi sendiri kan. Jadi dia nggak yang niru terus jiplak terus ombro juga atau Nike juga nggak ada, dia kayak seakan punya merek sendiri. Tapi sebenarnya nggak resmi juga sih, dia nggak beli license selama ini jadi sebenarnya juga ilegal juga, KW juga. Kalau ini kok ini biasanya orang-orang nyebutnya Cobra ya? Betul. Karena mungkin ini kayak sisitnya ular, Kayak gitu. yang ini bagian lengannya. Nah, yang ini lebih brandnya GLS, terus juga udah ada case-nya pula. Terus juga udah ada font-nya. Let's go. 16. Ini Kenapa saya pilih 10 begitu ya? Maksudnya rata-rata kebanyakan jersey Cobra itu Cantona. kalau tidak Cantona, ya Beckham nomor 10. Karena posisinya waktu yang Kalau yang cetak gol 96 97 Beckham masih nomor 10, tapi 97 98 dia udah pakai 7. Iya. Karena kan Maksudnya yang justru malah yang dicari itu yang 10. Karena di sana masih ada Cantona dan waktu itu yang terkenal adalah gol setengah lapangan yang ke Wimbledon itu. ya ini Beckham waktu masih ada Cantona 97 pakai nomor 10. Tahun berikutnya Cantona waktu udah pensiun, tapi masih pakai jersey ini juga. Beckham udah ganti nomor 7. Kalau yang ini sebenarnya yang ini tadi waktu ini Beckham pakai nomor yang musim pertama 28 dulu. Terus yang 95 baru 28. Jadi yang awalnya 28 dulu, terus musim berikutnya baru Harga. 24. Ini lengan panjang sih pasti mahal ini. Kalau harga, kalau yang polosan rata-rata biasanya 1 sampai 1,2. Yang SS saja. Kalau yang SS mungkin bisa ratusan. Ratusan dapat ya? Harusnya dapat, Cuma yang terlalu gitu. Kalau full size dan kayak gini sih biasanya 2 ke atas, antara 22 sampai 2 juta lebih. Karena paling enggak di Yang paling sendiri aja udah 50-an. betul, yang paling mahal ini patch-nya sih. Iya, karena Yang paling mahal itu ini, karena ini jarang banget. Dan salah satu kelemahan di jersey ini adalah dia suka ini bikin merah NNS pasti. pasti karena NNS-nya Karena dari kainnya, velvetnya juga kainnya yang bikin seperti itu. tapi ini kondisinya masih Tapi sebenarnya gini ya, kalau harga ini cuma patokan aja sih Nah, ya. harga fix. Jadi sebenarnya untuk harga ini sebenarnya terserah sellernya, karena kan kadang-kadang orang punya kenangan tersendiri dengan jersey. Jadi dia sah-sah aja mau jual. oke. Untuk yang ini lanjut. Berikutnya ini UW 9697, ini masih musim terakhirnya Cantona juga. Pakai si item juga.
Ini dipakai satu musim aja. Yang tepnya yang warna biru sih. Ini yang away. Ini masih teknologinya sama kayak yang Cobra tadi, masih Vapatek. Kayaknya made in Cina waktu itu yang dulu. Jadi dulu kayaknya masih vendornya kalau ini Inggris kan? Oh England, ya made in Inggris. Ada beberapa yang made in Inggris, ada yang made in Cina juga. Karena tahu sendiri kalau produksi di Inggris kan mahal, jadi kan mereka bikin vendornya di luar Inggris. Ini kalau kita lihat dari dekat ya, ada motif crash NDRC di Cika ini. Jadi lumayan harus tiga lambang. Jadi harus lumayan bisa dicek sama dilihat di terawang. Itu di dalam jersey-nya ini kainnya ini ada crash NDRC. Ini simple aja sih bisa crash mana juga. Jarang-jarang ini pakai lambang di mana. Musim-musim terakhir malah nggak ada. Harga estimasi? Nggak tahu. Ini 350 dapat ya, 300 dapat. ini nggak terlalu mahal sih kalau ini karena memang nggak tahu, memang dia nggak menjual kayaknya. Selain warna putih yang nggak disuka orang Indonesia, kan orang Indonesia nggak suka warna putih kan? Biasa aja kan? Next. Kalau yang ini 9899. Jersey paling bersejarah bagi kaum yang Oh ya, mulai musim ini MU udah lambangnya udah berubah ya. Jadi ganti crash juga. Lebih modern sampai sekarang ini. Jadi bertahan dari 98 sampai sekarang dari bawah lambangnya. Ini long sleeve made in China ya. Udah China. Terus ini yang resikonya lebih ke resleting kayaknya. Lebih ke kalau historinya dulu aja Pak. Oh, ya. Ini kenapa jersey paling bersejarah? Karena mungkin ya ini di musim ini MU dapat treble winner ya, semua satu kursi di EFL. walaupun Champions nggak pakai baju ini juga. Iya, sama di Champions. Mungkin memang Championsnya nggak pakai yang ini ya, dia pakai yang kita nggak ada jadwalnya ini nggak bawa. Itu ada yang versi spesialnya ada, tapi ini salah satu sejarah. Jadi Tapi ini namanya jelas Liga Inggris sih. ya kalau yang seperti ini pasti Dipakai di Liga Inggris. Ini yang mahal emang panjang emang. Sebenarnya kalau pendek murah ya. Maksudnya banyak sih kalau banyak orang jual. Tapi yang panjang ini emang agak mahal. ini naik turun ya. Kalau ngomong masalah harga itu naik turun. Karena posisinya kalau yang sekarang SS-nya dulu tuh sempat diobrol banget 300 bisa dapat kalau yang SS. Kalau yang SS memang nggak terlalu banyak yang jual ya. Sekali lagi karena emang riskan di resleting sih kayaknya. Jadi emang kayaknya orang juga nggak terlalu kayaknya susah untuk dapat yang masih resletingnya masih bagus. Ini emang kepala ini resletingnya paling gampang bedainnya sama yang KW banyak kan ini sekarang KW-nya banyak nih yang LS juga ada. karena ini paling terkenal kan. Di resleting sih, kalau resletingnya itu ada bandulnya yang ke bawah ini yang ada tambahan ini tapi KW. Kalau ini kebanyakan pasti patah sih. Iya pasti patah. Dia Dia ada kan yang dua. awalnya pasti patah. Kalau di grup ada dua versi sih ngomongnya. Ini karena memang dua kali diproduksi ya. Yang posisinya dia pakai lambang di bawahnya ini R sama yang R sama yang TM. M. Saya terima sama TM. Ini Ini yang masih diperdebatkan sampai sekarang juga masih belum ada yang jelas pastinya bahwa mana duluan yang dipakai waktu dia musim berjalan itu yang R duluan atau yang TM duluan. karena dua produksi kan. Betul, karena 2 tahun juga dipakai. Dipakai 2 tahun dan 2 produksi. Jadi 2 kali produksi sih Umbro-nya. Harga ini kalau ini satu lagi mau nambahin kalau ini untuk yang versi replika seperti ini ya, Umbro-nya dia yang bos gini. Kalau yang versi PI itu dia jahit atau bordir logo Umbro-nya. Paling gampang di situ sih. Jadi sama di bordir. Jadi dia di bordir itu pasti ke PI. Ini treble kalau FA Cup lawannya Newcastle waktu itu menang. Oke ini juga FA Cup sama Liga Inggris lebih ke itu. Harga terakhir kemarin ada yang waktu dilelang itu pemenang dari virus dari Malaysia sih 5 juta. 5 juta. Tapi di Indo rata-rata yang jual sekitar 4,2 sama 4,5 lah. Ya tergantung. Kalau yang versi kondisinya. Champions bicara Kalau versi yang panjang BCL dan Nemset
Kalau bintang yang satu sih. bintang 1 lebih mahal, bisa ada yang sampai 20-an, ada yang di bawah itu sekitar 12 sampai 15. Kalau yang LS ya, yang bintang 1. Kalau yang bintang 2 masih mahal tapi lebih terjangkau. Dalam arti terjangkau itu ya sekitar sama seperti tren bintang 4. Karena lensa-nya beda, yang bintang 2 sama bintang 1. Jadi model fontnya beda. Modelnya beda. Sebenarnya yang 98, 99 yang UCL itu dipakai 2 tahun juga. Total 3 tahun mereka. Jadi dari 97, 98, 98, 99, 99, 2000. Jadi yang bedanya 99, 2000 yang bintang 2 itu kan karena MU udah 2 kali juara Champions. Jadinya bintangnya 2. Lensanya udah beda juga. Ini tetap 99 juga. Ini ternya ya, yang agak tadi tapi ini ternya 98, 99. ini yang 3, jadi ya sama sih. Ini kalau versi player isunya dia nggak ada lambang pemberunya gini. Nggak ada lambangnya ini. Dia Jadi cuma tulisan pemberu sama ada lambangnya di sisi sini. Iya. Betul. Jadi lebih kecil, tumbuhnya di sini Panjang, memanjang. jadi memanjang ini loh. Modelnya nggak ngotak ke bawah. Kalau replika emang ada lambang pemberunya. Harga Ini juga sukses sih. Ini kalau polosan, kalau ini tergantung size juga, tergantung size. Jadi untuk musim-musim ini rata-rata yang masuk ke Indonesia adalah GML gitu. Kenapa S nggak ada? Nah itu masih diperdebatkan juga sih. Beberapa ada yang bilang memang dia nggak produksi S karena S-nya itu dijadikan dengan size Y itu tadi. Y itu dia Kayaknya udah gede juga. ya Y-nya itu lebih ke arah S juga sih, karena dia panjang lebarnya sekitar 409 sampai 50-an lebar. Jadi kalau kalian yang biasanya pakai size S bisa pakai yang size youth, Yes. size anak-anak. Yang M pun kalau mau M kecil bisa. seperti Mas Azrul mungkin bisa pakai. Bisa. Saya ya kalau ini. Ya. Ya, musim berikutnya 2000-2001. Ini juara liga juga ya. Jadi MU waktu itu 3 in a row. Iya. Jadi dari 98, 99, 2000, ini 2021. Ini pergantian sponsor dari Sat ke Vodafone. Sebenarnya ini simple aja sih, polosan aja. Tapi yang bikin unik, Patch-nya. ya, Ini salah satu patch yang paling langka juga, karena di sini adalah namanya patch Millennium kalau kita teman-teman kolektor bilang ya. Karena dia ada, selain ada warna kuning, dia ada tulisan The Millennium Season 2021. Jadi ini dan dia cuma diproduksi di tahun itu, dia nggak dirindu sama Sporting ID ya. Dan memang ada beberapa tuh kadang seperti yang di jadi ini bukan ini original tapi original dari Sporting ID. Jadi Retro One, jadi dibikin ulang gitu sama orang sama ini. Nah kalau yang ini nih katanya aku belum pernah nemuin yang versi retro sih. Jadi karena FA dari Inggris itu kan vendornya beda-beda. Masalah laser juga kan kadang-kadang ganti juga. Ini sebenarnya lebih ke bahan sih, bahannya wool. Jadi uniknya jersey Umbro season ini dari tahun 99 itu udah sebenarnya yang set yang apa? Anduk. Anduk itu bahannya udah kayak wool juga. Biasanya anak nyebutnya jersey anduk, dia garis-garis hitam kayak biru navy garis-garis. Sharp masih itu dia bahannya udah sampai ini, jadi kayak wool. lebih berat sih dari ini kalau misalkan dipegang. Ini bagus kan? Ya, jadi sekali lagi ini apa? 30% wool, 70% polyester. Jadi unik aja. Jadi sampai sekarang pun brand-brand macam Adidas atau Nike atau Umbro pun sekalipun nggak pakai bahan wool lagi. Udah kayaknya udah ditinggal. Jadi ini unik. Enak dibuat nongkrong. Tapi ya itu tadi gampang push sih kalau yang model karena seperti kan itu, memang dia kayaknya serat gitu kan. Nggak lurus sih. Tapi ini lebih lengket sih Vodafone-nya daripada yang berikutnya kan lebih lepas. Nggak juga. Ini juga kadang Lepas juga. lepas juga. Ya lepas Tapi hitam-hitam itu. Iya, rata-rata sih yang di listnya ini yang kena pasti list. ngelintas itu yang di sini sih. Jadi kena English. Dan rata-rata rusaknya itu adalah sponsornya embosnya hilang. Jadi dia cemet ke dalam. Itu faktor umur kayaknya. Betul. Karena emang namanya juga barang kan ada umurnya juga. Jadi ya wajar sih kalau kalian bisa koleksi terus tiba-tiba rusak atau ada masanya juga. Walaupun nggak dipakai juga, lama kelamaan juga. Mungkin yang mau beli ini biasanya upsize ya. Ya, harus dinaikin. Ini upsize. Jadi Yang biasa pakai
Jadi sesinya enggak. Ini ternya ini 2021. Nah, sama ternya ini bannya juga sama 30% wool, 70% polyester. Ini sebenarnya simpel aja jusnya juga. Kan warnanya keren. Marun sama navy. Yang paling tingkat dari ini apa ya? Ini Martes. ya. Martes. Oh, ini kan mundur. Ini itu kalau nggak salah itu habis kena semprot lagi bukan? Belum. Kan bukan karena dia rambutnya mohon terus nggak Bukan gitu kan makanya disuruh gundul itu. Masih gini kan? tapi kalau mohon itu tahun 2002. Mohon itu ini 2002 ya? Ini lebih 2001. Tapi ini Beckham memang gundul sih. Ya, bebas-bebasnya Beckham lah, secara rambutnya kan memang dia. Tapi Ya kan kita tahu dulu Fergie itu kan dia ketat banget disiplinnya. Artinya pemain itu nggak boleh yang terlalu banyak nengkolas. Ini bahkan Biasanya kalau pakai ini pasti lawannya Arsenal. Arsenal kan merah, jadi Iya. harus pakai biru gini warna-warna gelap. Ini Arsenal kan merah putih. latihan nggak boleh terfokus. Iya, Terus makanya. akhirnya dicoba terus dibuka iya. Harga Harga 350 kan? ya kalau SS sih sekitar gitu lah 300-an. 350 kan? Lanjut. Jersey paling rentan kayak. Di sisi goldnya yang rentan. Ya sih paling sial katanya ini kan. Ya. Masih sial nggak sih? Enggak. Sudah patah ya? Sudah Patah ya? Sudah Bisa patah. dijelasin mungkin dulu kenapa bisa jadi sial itu? Saya juga waktu gabungin di menu nggak ngerti. Tiba-tiba jadi sial. Apa ya? Nggak ada yang cerita. Udah patah gitu tapi dari tahun berapa ya? Sing non bergenetik ekspor ya kan? Kenapa kan disitu? Sial. Kalau non bar terus pakai baju jersey ini ini pasti kalah. Ada yang tiba-tiba anak ngobar tiba-tiba pakai jersey ini gitu. Kayaknya biasanya apes di pertandingannya. Apalagi kalau nonton terus tiba-tiba lihat member sendiri, wah ini gak ada kalah ini. Sering dulu zamannya siapa itu tiba-tiba datang ngobar pakai sente. Akhirnya sama kalau ini di kalangan Surabaya sendiri sih. Iya, di kalangan Surabaya. Jadi sampai sempat Cuma dulu Surabaya. Kita di Surabaya. kalau nobar jangan pakai sente. Biasanya kita nyebutnya sente karena ini senternya aja. Jadi balik ini jersey bola 100 tahunnya Manchester United ya. Jadi kan dulu kan MU namanya masih Newton Gate itu dari tahun 1878. Terus dia ganti ke Manchester United itu tahun 1902 ya. Jadi ini 100 tahunnya Manchester United bukan yang Newton Gate. Jadi kalau Karena ada sendiri ya, yang 100 tahun sentenya NH ada sendiri ya? Bener nggak sih? Yang warna putih? 100 tahunnya Yang sesi 1978 1978. Oh Ya ya. bikin juga kan sente? Sente merah ya. Bomnya juga sente, ada tulisan sentenya juga. Iya. Bom juga sente. Tahun 78 itu udah Admiral. Ya ini kalau kalian yang versi replika, sebenarnya kalian enaknya dapat dua. Sesi. Kartu namanya. Iya, jersey. Jadi serasa punya dua jersey karena emang dibolak-balik. Jadi ini jersey home, jersey away sama third kan. Jadi yang away yang putih, ternyata yang gold. Ini pertama kalinya yang dipakai gold kan. Maksudnya yang benar-benar gold. Jadi ini lebih rentan sih karena ini emang kayak di print gitu aja. Iya. Jadi Kamu pasti crack mau sih. lutut. Satu lagi kalau versi Kakinya cuma satu size. ya. Kalau lihat isunya, jangan salah kalau lihat isunya itu malah putih-putih doang, gold doang, jadi bisa. Tapi kalau kalian yang dijual di toko itu jadiin satu sama pembelinya, jadi enak. Tapi pun kalaupun yang versi PI itu dia apa namanya bordir, jadi enggak print dia. Seperti yang ini. Seperti kayak yang putihnya, ininya juga. Jadi itu kayak isu sih, susah dapetnya. Itu banget. buat main juga. Harga kalau SS rata-rata 700-an. Di bawah itu juga ada. Tergantung kondisi sih. Rata-rata mesti kan minusnya di Pasti crack dia. di gold. Minusnya kan pasti di gold. Yang Kalau yang pasti crack. mulus banget, nggak warna hijau atau masih kelihatan tuh hitam gitu sponsor tamanya. Tadi pun kalau biasanya kalaupun logonya masih mulus tapi dia warnanya kayaknya agak hijau, hijau. ya, Hijau. kayak ngelumut ya. Ya. Emang karena sekali lagi balik lagi jersey juga ada usianya ya. Jadi wajar sih kalau tiba-tiba Next. Nike. Berikutnya nih, ini perpindahan dari Umbro ke Nike 2002-2004 dipakai 2 musim juga, musim terakhirnya Beckham. musim pertamanya sih ya. Ya.
Nah, Jadi ini sebelum Beckham instalasi Beckham pindah, si R yang masuk gitu kan. Itu juga pakai jersey ini. ini rentan di sponsor kayaknya. Ya. Pasti lepas ini. Pasti lepas, banyak lepas. Karena lem juga ada umurnya juga, kadang-kadang lem kering dan lepas. bangsa. Dan banyak. Sebenarnya bisa Dan banyak. bisa dilem ulang sih kalau Ya. kalau kalian punya jersey ini terus tiba-tiba kelupas bisa dilem pakai biasanya karena pakai uhu ya. Lem uhu. Ada lem ini sih namanya Korea. bukan lem kain istilahnya lem kain apa ya namanya pelupas itu ada sih. Sebenarnya kalau uhu tuh dia ada lem uhu tekstil. Jadi Nah. memang uhu juga ada Tekstil. spesifikasinya buat tekstil. Lintas. Tapi kalau pakai uhu yang biasa kayaknya juga tetap lengket. Jadi kalian kalau punya terus ada ngelupas, kasih aja lem dibalik, terus dilapisin kain gitu ya, kain tipis gitu, terus setrika aja udah lengket. Tapi dilapisin kain dulu, jadi biar nggak langsung ke jersey. Mereka Ini nggak mahal sih kayaknya. Ini memorable nggak sih? enggak. Tapi juara liga juga sih. Juara liga. Ini kan Ronaldo pertama. tapi ini karena Setelahnya baru Arsenal. memorable-nya karena dia season pertamanya CR sih. Jadi banyak kolektor itu yang ngejarnya ke sana, terutama kalau pakai NNS Ronaldo. CR Salva. Jadi ini musim terakhirnya Beckham 2002-2003 dia pindah ke Madrid. Sebenarnya Ferguson itu udah mau membeli Ronaldinho 2003 karena 2002 di Piala Dunia itu kan sangat ngebet sama Ronaldinho. Waktu itu mau dibeli dari PSG. Tapi kita dapatnya Kleberson. Persis sama Brasil tapi Kleberson. Terus akhirnya untungnya kita friendly sama Sporting Lisbon. Terus karena para pemain ini juga, wah ini anak ini kok kayaknya oke banget nih sama si Gary Neville atau Roy Keane juga gitu. Terus akhirnya minta Fergie untuk untuk dibeli. Jadi seminggu berikutnya Ronaldo udah terbang ke Manchester. Next. Ini yang 2002-2003. Ini zamannya masih Beckham. Ini versi Champions? Enggak. Masih Bedanya di NNS di Nemset. Kalau versi Champions dia warnanya silver. silver kayak sponsornya ini. Sponsornya kan ini unik ini warnanya silver. Jadi kalau yang digunakan di Champion itu NNS-nya poli itu yang isi berarti terus dia kayak ini motifnya, bukan motif apa warnanya. Ini emang tahunnya Mr. Roy ini. Betul. 2002-2003. Ini Mr. Roy juga pakai pemain panjang juga. Harga? Satu setengah lah. Rata-rata kalau yang NS ya. Kalau yang NS. Ya. Restoration apa? Baterai ini soalnya tadi baterai. Baterai. Oh, Birunya enggak. Iki wis kuning strip. Birunya kalau nggak putih Kuning biru strip. sih, kalau hitam. Hitam putih biru antara itu lah. Hitam hitam. Ya. Musim berikutnya 2002-2004 ini total 90 ya, jadi Nike udah ganti dia total 90. Ini template juga sih sebenarnya, jadi semua jersey, semua tim waktu itu juga modelnya hampir mirip. Jadi central crest crestnya di tengah, Arsenal juga sama. Lambangnya agak ke atas. Inter juga, Juve, negara juga sama, Portugal, Brasil, Beda di motif aja. Korea semua sih. Yang pakai Nike mirip semua modelnya gitu. Ini agak apes juga sih ya, nggak juara di musim apa pakai jersey ini. Ini yang memorable itu adalah Rooney. Oh ya, Rooney ini yang paling 2004 memorable. 2004 soalnya kita beli Rooney. Gol jauh-jauhnya ke lawan Newcastle, terus hat-tricknya ke bukan ke Champion ke Galatasaray atau Fenerbahce ya? Fenerbahce. Ke Fenerbahce itu kan sempat di cyber sama salah satu pemainnya Fenerbahce bahwa ini masih anak-anak. MU kenapa beli pemain yang masih anak-anak? Tapi Ternyata malah dia dibobol 3 tapi kali. Euro 2004 kan Rooney udah kelihatan banget kan, jadi andalanya Inggris juga kan, dan beberapa emang udah desain aja nih anak Harga? 19 tahun. Sama sih kayak yang dulu. Rata-rata satu. Ini 400 an. Pakai SS. Ya, kalau SS ya. SS dulu. Kalau SS ya sekitar 400-an, 300-400-an. Kalau yang ya, kalau LS ini kalau polosan harusnya sih 700-800 dapat. Kalau yang sama pet sama NNS ya satu ke atas 1,2, 1,1.
Karena emang nggak juara sih sebenarnya. Iya. Nggak juara. Agak iso. Next, ini jersey away. Tetap Oh ini dari 2003 udah pakai ini. 2003, 2004, 2004, 2005. Pakai 2 musim juga. ini kalau anak karakter bilangnya sih jersey ninja. Nggak tahu kenapa. Jersey Apa ninja. apa karena motifnya ada kayak bintangnya ninja itu? Tapi dia pas kakinya putih loh. Jadi Betul. jersey Hitam-hitam. celana hitam, pas kakinya tapi putih. Tapi ini dipakai di final FA Cup lawan Arsenal. Kalah tapi ada penalti. Yang Steel Cup. Oh iya, Steel Cup, bagus. Steel Cup aja. Itu kan waktu tahun ini total 90. Oh enggak, ini masih Nggak, masih biasa. Kalau yang ini made in Maroko ya, Iya. tapi ini Portugal. Betul. Maroko atau Portugal. Ini juga nggak mahal juga, karena dia juga nggak juara juga. Waktu itu final FA tapi nggak juara. Tapi kalau yang ini tadi, ini final FA Cup tapi juara. Ini 2004. Ini final FA 2005. Kalau ini juara final FA lawan Bilbao. SS 300-an. Bahkan ada yang Ini menang 3-0. kalau yang kondisinya posisi ini yang paling rentan adalah yang ini ya sponsor karena banyak bukan yang remake karena memang ini gampang Kebanyakan pas remake sih. kebanyakan Karena remake emang susah nyari yang ori. Kalau yang remake kan semua biasanya rata-rata 200 ada murah. murah. Kalau yang Nggak juara apa sih? Berikutnya, oh ini perpindahan sponsor ya dari Vodafone ke AIG. AIG ya, ke AIG. Ini berarti 2006 ke 2007 ini, jadi third ini. Karena kalau yang 2005-2006 pakai Vodafone. tetap total 90 dengan desain ini, tapi masih Vodafone. Gitu 2006-2007, MU udah kontraknya udah habis sama Vodafone ke AIG. Ini jadi jersey third. Punya kan ya, yang ini kan NMS-nya gold. Iya. W-nya putih, jadi ini perpindahan ke third dari W ke third. Ini nggak tahu nih bisa dapat AIG dari mana. Iya. Padahal yang jual pasti Vodafone. Juara Vodafone. Ini sekarang ini jersey emergency doang ini, sama Nike-nya kan dia nggak dibikinin ya dipakai yang musim lalu dipakai lagi, cuma dia tinggal ganti sponsor doang. Iya, betul. Di remake. Enggak ada sih. Yang dulu pakai ID ada. David ya. Harga? Ini kalau ini masih made in Maroko juga. Jadi Nike era 2002 sampai 2000 akhir itu kebanyakan sekitar Maroko atau Tunisia, Portugal lah. Jadi mungkin vendornya kebanyakan Maroko. Harga berapa ya? Harga LS 1,2. Ini yang AIG, ini unik ini. Yang benar belum habis. Benar 2006 ada. 2006 ya ini sebenarnya tadi 2006 2007, kalau 2006 2007 yang home kita nggak bawa. Jadi ngomongnya David bawa, cuman kayaknya anaknya nggak. apa sih? Ini musimnya kita ini ya, belum Larsen ya, musim pertamanya Ya. Hendrik Larsen juga. Terus ini juga ini apa? Teknologi kan? Juara Liga. Ini juara Liga setelah 3 tahun nggak juara kan? Iya. Ini juara. Terus langsung kita juara 3 kali juga, setahun sama kayak zamannya yang Ini musim terakhirnya Solskjaer juga. Jadi Solskjaer itu di 2004 sampai 2006 itu vakum karena cedera. Tiba-tiba muncul di 2006 2007, tapi waktu itu udah musim terakhir juga dan berhasil. Ini 2007 2008 jersey sama. jersey. Oh iya, kan yang ini tadi dipakai 1 musim doang ya? Iya, kalau yang kalau ini balik 2 musim lagi. Ini biasanya ini kebanyakan anak-anak pada punya ya, karena ini memang double winner, juara Liga sama juara Iya. Champions. Kalau yang Dua-dua ya? Sekalian. Ini versi away-nya. Versi away-nya, ini versi home-nya. Di 2007-2008. tapi kalau yang UW ini nggak dipakai sih di Liga Champions, dia nggak pernah pakai ini sama sekali. Jadi Nah, waktu itu entah kalau posisinya musuhnya nggak ada yang karena warnanya karena selain nggak ada yang warna, nggak bentrok warna, nggak bentuk warna.
Jadi pakai yang waktu perjalanan dari 2007 2008 Liga Champions itu pakai home terus sama ada pakai putih kayaknya lawan Barca. Putih semifinal sekarang kosong-kosong. Ya, yang kandangnya Barca kan yang Barca pakai yang musim sebelumnya. ya putih musim sebelumnya. Jadi third kan. Iya, yang cuma Musim ini kan ya. jadi third. Jadi dipakai itu karena ini terlalu gelap buat lawan Barcelona. Barcelona kan marun sama biru. Nah, dulu. Jadi mending amannya ini pakai putih lebih terang. Jadinya ini nggak memakai putih. Jadi kita dengan 0-0 gitu ya. Jadi kita lolos final karena lulusnya gol dari Spurs ini Ya, di final di pertama di Old Trafford kan pakai ini. Oh enggak, di Barcelona dulu kan? Enggak. Old Trafford. Old Trafford dulu. Old Trafford dulu gol skor dari jarak jauh ini pakai NS ini pakai NS yang seperti ini. Jadi kalau yang dia modelnya di IPL dia ini ya felt model NS-nya seperti ini. Semua sama enggak. template-nya. Dan selalu ada. Enggak, ini yang 2006 2007 masih ini, tapi yang 2007 2008 udah beda. Iya, Udah pakai ini. maksudnya ininya bahannya tuh Oh, bahannya felt. bahannya Emang felt, masih fontnya ada. beda? Iya, fontnya beda. Jadi ini musim terakhir fontnya Premier League ya dari Dari 97 92 97. Dari 97 sampai yang ini terakhir. Namanya masih Premiership. Iya, masih Inggris dong. Terus 2007 2008 musimnya ini BPL. fontnya beda PL-nya. BPL. 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 Barclays Premier League. Inggris Premier League. Yang pakai 3 tahun atau 4 tahun? Singkon mulai 2007. Iya. Masih lama. Oh lama sampai kemarin ya? Enggak. Enggak lah. Mulai Mulai 2014 ganti kayaknya. 15 14 ganti. Leicester juara juga. Iya, itu terakhir. Dia ke Barcelona. Itu terakhir itu. 2016. Itu terakhir pakai yang dari 2007. Harga Harga. Harga kalau yang SS ini banyak yang murah ya karena memang susah ini polos ya polos. yang polos yo 300-an. Enggak, ini rawan di ini sih di list belakang. Ya. Jadi ini pasti kebanyakan Remake. remake. Yang remake karena memang yang asli juga udah ngelotok sih. Pasti kebanyakan lepas karena tadi lemnya juga Usia. ada logonya juga. Karena usia juga. Jadi kebanyakan problemnya di situ, tapi anak-anak banyak yang remake juga. Jadi jasa remake banyak bisa di remake. Tapi kalau ini yang box set, Oh. ini ya mahal juga ini kalau yang box set mas. Ini collector item karena tadi itu dia Liga Champions yang terakhir kan ini nih kita juara. Dan waktu itu kalau nggak salah season ini Liga Champions dia nggak unbeaten kan, dia nggak terkalahkan dia di Liga Champions. Oh, Dia menang terus, paling jelek seri gitu loh. Seri sama Barca juga. Jadi waktu di penyisian grup sampai ke final itu dia nggak pernah kalah. Rata-rata seri sama menang. Ini harga. Harga Black Sweet, Hitam manis. kalau hitam manis ini bilangnya Hitam manis. Jersey epic. jersey Si Jamis. collectible juga. sebenarnya nggak biasa aja sih, cuma anak-anak karena senangnya warna hitam, Hitam. jadinya Dan lebih seneng beli perpaduan ini kan. merah dan perpaduan merah itu yang bikin. Sebenarnya beli ini daripada yang home, tapi sebenarnya ini juga jarang kepake juga. Cuma dipakai di liga sih. Pakai di Ketemu liga. Liverpool, ketemu Tapi ini Arsenal. musim ini sebenarnya agak apes juga ya. Kita kalah di FA Cup sama Portsmouth itu kan waktu Iya. di Old Trafford yang kalah 1-0 gara-gara si Kartu merah. kartu merah Kartu kita merah. aja. Van der Sar. Bukan. Pusek. Jadi Van der Sar diganti. Iya. Masalahnya Verdi babak pertama dia pasang Van der Sar. Ferdinand kiper. Terus akhirnya diganti. Thomas Musk. Pikirnya kan nyimpan pemain gitu kan, dipakai di Champions dan dipakai di mana, terus diganti Thomas Tuchel. Nanti kartu merah malah. Jadi Ferdinand jadi kiper. Harga. SS sama 300-400an. LS 1,1. Lanjut. Next. Ini yang third-nya masih ini sama sebenarnya. Yang ini tadi. Ini dipakai 2 musim. Yang musim pertama UE-nya pakai hitam, yang musim kedua UE-nya putih. Final Roma itu kan. Iya. Ini yang third. Ini yang edisi 40 tahun juara Champions tahun 68. Ini paling memorable sih kalau NNS-nya si Ers ya, Seven sih. Yang gol di Arsenal itu. Arsenal. Gol di Arsenal jarak jauh itu. Ini bagusnya yang panjang kayaknya. Tapi kalau yang versi player issue malah nggak ada MDT-nya kayak gini. Jadi ini yang buat replika doang. Jadi kalau kalian ada ini ada gimmick kayak 40 anniversary ini yang versi replika yang dijual di toko. Tapi kalau yang dipakai pemain polos doang, biru doang, cuma logo doang. Simple ini. Ini ada lambang kota Manchester juga. Tahun 68 kan ada logo itu. Harga. Harga 300.
Kalau SS harga yang berapa ya? harga ini 300 dapat. ya kalau SS 300. ini mana sih hancur sih harganya nggak terlalu Karena ini. desainnya polos juga sih. Iya, dia nggak terlalu spesial juga, cuma memorable cuma Gold CR itu aja, selain itu nggak ada yang mau. Tapi mas, tapi juara juga sih di liganya juara. Iya, tapi nggak tahu. Champions Kolektor masuk nggak final. terlalu diburu lah, dan sama kolektor nggak terlalu diburu, karena jadi akhirnya kan yang bikin harganya naik tinggi karena barangnya terbatas, yang permintaannya banyak gitu loh. Nah ini nggak terlalu banyak permintaan sih, jadinya RS pun di bawah 1 juta dapat lah. Yang menurut gue banyak beredar malah yang putih itu. Iya. Yang final Roma, tapi juga nggak ini juga. Tapi itu kayaknya lebih banyak dijual dengan jual yang kue. Next, mesin berikutnya ini ya Chevron ya, iya benar. Iya. 2009, 2010. Omega. 2009 dulu. Ini motif Chevron 100 tahunnya MU juara Piala FA Cup tahun 1909. Jadi sama motifnya pakai V ini. Ini udah made in Indonesia. Iya. Ya. Jadi dari tadi Nike dari Thailand. Sing away ke Thailand, sing Oh ya. sing ku Indonesia. Enggak. Dari mesin sampai terakhir yang ini tadi masih Maroko. Iya. Ini baru Nike udah pindah ke ya, Asia. vendornya udah ke Asia kayaknya. Antara Thailand atau Indonesia. Ini Thailand kayak ini masih Thailand. Yang musim berikutnya baru Indonesia. Ini masih Thailand. Ini ada dua tipe ya, maksudnya ada dua sponsor, satunya pakai AIG. Iya, satunya pakai AIG, satunya pakai Itu musim berikutnya Iya. 2010 2011. Yang Jadi pakai itu cocok. Aon Pergantian. itu nggak dijual di umum sih. Yang Aon, jadi kalau yang punya Aon itu kemungkinan dua, antara dia memang belinya PI atau dia remake di sponsornya. Karena Aon itu memang nggak dijual di. Karena emang ini produksinya masih Thailand, musim berikutnya udah di Indonesia. Jadinya Indonesia nggak bikin jersey ini, kayaknya mungkin itu yang bikin nggak dijual yang awal. Bukan, maksudnya nggak dijual di pasaran gitu. Karena udah produksinya udah berhenti di 1 tahun itu doang, di tahun sebelumnya itu doang. Aon itu yang paling memorable, menurut saya Gulcin dan Cari itu. cari itu yang pakai kepala ke belakang gitu deh ya, ke gawang Soton kalau nggak salah. Kaget. Bener nggak sih? Ke Soton ya? Oh iya. Nah, jersey ngerti. Bisa Itu kan? itu home. Iya. Oh, tagnya belum Masih ada diambil, tagnya. masih baru. Sengaja. Nggak pernah dipakai. Kalau yang AIG ini kayaknya juaranya Chelsea ya musim itu ya, nggak juara nih liganya ini. Iya. Iya. Sing gold, sing setelahnya enggak. Yang pakai ini enggak juara. 90. Pakai gold enggak juara. Sebelumnya juara. Sing sebelumnya juara. Yang Ini 2010. 2010 ya. Harga Libur satu musim. harga Musim ini ada musim untuk juara. Jadi setelah 3 tahun juara, musim ini nggak juara. Berikutnya juara lagi. ini sih tergantung patch. Kalau yang di jersey ini, kalau ini yang kamu pakai patchnya yang Carling Cup, itu yang bikin mahal. Oh, patchnya. juara Carling kan? Ya, ini juara Carling. Jadi juara Carling. Juara Carling ya. Itu yang mahal patchnya. Kalau patchnya yang hitam polos terus ada tulisan Carling Cup memanjang itu patchnya aja bisa 400-an hanya doang. Jadi bisa agak tinggi harganya. Kalau yang ini sih ya rata-rata. Nah, ini udah masuk vendor Indonesia nih guys. Ini Indonesia. Udah masuk vendor Indonesia. Jadi ini pergantian sponsor juga 2010 ke 2011 jadi ke AWS. Ini stripes-nya horizontal. Kayaknya ini dulu zaman dulu pernah pakai stripes yang Betul ya? enggak, stripesnya yang di era tahun zaman dulu gitu. Jadi setelah ini kan 100 tahun ini juga nggak tahu berapa ratus tahun. Ya, pokoknya MU dulu pernah pakai stripes gitulah pokoknya. Jadi ini kayaknya pakai stripes lagi gitu ya. Ntar bilang gitu. Ini ya Indonesia ya. Kalau kalian dapat yang made in Thailand berarti KW sih. Ini Udah banyak beredar Thailand. ada dua versi ya, versi yang JPL atau versi yang UCL atau yang tidak di Eropa. Kalau yang Eropa pasti tadi yang pernah sudah dijelaskan Mas Anjar, sponsornya lebih kecil. Jadi memang ada regulasi dari dia FIFA. Iya. Jadi dia maksudnya dia kecil, hanya ini nggak nyampe di garis, cuma di kotak Ya, ini aja. nggak sampai Dan dia lebih gitu lah ya.
dan dia lebih ngotot gitu. Tapi ini MU gagal Champions, jatuh ke Europa League kan? Jatuh ke Europa League. Iya. Jatuh ke Europa League. Ketemu ya, kalah. Akhirnya kalah sama Athletic Bilbao. Harga? Nggak mahal ya? Nggak mahal. Nggak ada ini. Di bawah 400? Ya 200-300. Tapi ini jadi jersey third di musimnya Kingham, musimnya kota-kota. Dia nggak apa-apa, maksudnya jadi third. Jadi sebenarnya ini juga Iya, Van Persie juga pakai ini juga. 300-an. 300-an. Jadi kalau dulu di zaman era-era itu, jadi jersey away musim ini, musim berikutnya jadi third. Jadi itu tadi tetap 3 musim kayak gini. Oh, belum berapa kali ada yang Ini home-nya yang Gingham, musim terakhirnya Ferguson. Terakhir juara. Ya, terakhir kali juara sampai sekarang. Konversi. Kalau dihitung dari sekarang ini terakhir kali juara Liga Inggris. musim pertama Fantastic. Ya, jadi kita beli Van Persie dari Arsenal. Musim pertama Van Persie, terus sama musim pertamanya Kagawa ya. Ada Butner juga. Ini musim terakhirnya Ferguson. Sebenarnya juga bagus. Ini Gingham. Jadi kayak Skotlandia gitu. Mungkin Banyak yang bilang jersey taplak sih. Papat meja. Kurang kopoi. tapi kayaknya menghormati Ferguson juga, kayaknya motif kayak Skotlandia juga kan musim berikutnya. Ini away berikutnya. Ini berapa? Ini dulu diskon aja udah 200 nih di 250 dapat. Iya. Di toko dulu di Sports Station dulu. Ini yang Sampai masih 200. harganya yang masih standar sih lebih ke PI sih. PI-nya memang standarnya masih standar yang dipakai. PI-nya ada tibarnya gitu. Ya, di sini ciri khasnya ada yang tibarnya lengket-lengket itu. Oleh KW tahu lah. Ya. Kalau main di Thailand pasti KW sih. Ini musim berikutnya lanjut kita pelatihnya pindah ke David Moyes. Iya, gimana? Menghormati Ferguson dan David Moyes, ini Skotlandia banget ya. Tapi sebenarnya bagus sih. Jadi ini juga sebenarnya biasanya logonya monokrom. Jadi ini udah bertahun-tahun nggak pakai monokrom. Ini baru monokrom setelah yang kayaknya pertama tahun 2000-an kayaknya. Tahun 2009 itu yang edisi handuk itu kan monokrom ya. Itu pertama kali lambangnya monokrom. Setelah itu pindah ke Nike, baru ini baru ini sebenarnya oke sih dipakai, warnanya biru gelap. Tapi ya udah, ini murah sih, 200 dapat ya. Dulu enggak 300 juga. Pulau atas. 300. Enggak, dulu aku beli di 80 itu sekarang. 275 ya. Pokoknya hampir 300-an gitu. Lanjut, Chevrolet. Tapi kemarin dulu kita lelang lumayan harganya. Oke, musim berikutnya pindah ke Louis van Gaal. Di Maria. Jadi setelah Moyes nggak sampai Di Maria. Moyes nggak sampai akhir musim dengan Ryan Giggs, tapi berikutnya setelah Piala Dunia 2014 setelah Van Gaal lumayan sukses bersama Belanda ya, sampai peringkat 3 ya. Dan ganti. Nah itu menukangi MU. Ini musim terakhirnya Nike dan pergantian sponsor ke Chevrolet. Ini yang away-nya gol mata sama Liverpool ya. Asisnya Di Maria, dia bisa kalau kick salto. Ini musim terakhir Van Persie. Enggak. Iya. Oh iya kan? Iya. Ya, sini ya. Terakhir kayak Ini gitu. di depan. Karena Van Gaal juga emang kayaknya nggak butuh Van Van Persie. Persie. Jadi ini musim pertamanya Di Maria, terus Falcao. Falcao, terus Daley Blind. Itulah pokoknya yang Schneiderlin, Ya. kayak Sal. Luxau. Ya, soalnya Van Gaal. Beli banyak tapi finishnya mereka tempat tetap tapi nggak Tapi dapat apa? FA Cup dapat. Nggak dapat apa-apa ini. Nggak dapat apa-apa. Ini cuma lolos Champions doang ini. Karena peringkat 4. Community Shield. Van Persie. Iya. Ini nggak ada. Van Gaal ya. Moyes lah. Komunitas kan awal. Oh enggak, karena Moyes kan peringkat 7, nggak masuk komite. Oh iya. Iya, nggak masuk.
nggak dapat apa-apa juga, nggak Iya. langsung komen itu sih. Padahal nggak, karena langsung main liga dia. Pasar 900. NNS Mata 600-an sih. Ya. Kalau NNS Mata. Kalian Ini temannya bisa Mata. desain apa? Kan kode. Ini ternya. Ya, ini ternyata ini yang ketiga. Tapi musim ini Nike agak template banget sih. Jadi Nah. semua brand Nike musim ini yang jersey third ya. Ini terakhir lu. Jadi Iya. enggak. Masih ada. Lu siapa? Enggak, maksudnya dari sisi Nike-nya itu Ya, dia template banget. Jadi Man City juga dapat. City, Barca, Juve. Inter, Juve, Barcelona, Beda warna aja. Cuma Juve pakai hijau. Tapi template-nya. Sama Tosca. Tapi ini mahal juga loh, karena jarang kan. Padahal sebenarnya juga enggak mahal. Enggak. Mungkin factory. Kalau mahalnya sekarang enggak. Dulu Maksudnya harganya masih Iya, dulu masih lumayan. ceritanya itu dulu sempat mahal karena ada salah satu Jukip. kolektor Sultan dari Makassar itu yang dia sebarin di medsosnya dia bahwa aku mau beli jersey ini seharga 2 juta dengan NNS Under Herrera gitu. Waktu itu NNS-nya itu ada special edition ya. Jadi kalau Under Herrera itu kan panjang banget tuh, ada beberapa huruf kan sama nomor 21. Dia kalau pakai font normalnya, kalau dia pakai font normalnya ini, itu dia akan dari bawah sampai ke samping ini. Sampai lingkaran. Oleh karena itu sama treatmentnya dibikinkan special size-nya buat dari Under Herrera itu dia lebih pendek, iya, lebih compact size gitu loh. Nah itu memang jarang yang jual, apalagi sampai udah nempel di sini gitu loh. Nah, makanya waktu itu ada yang dari Makassar itu sempat yang mau beli jersey yang tertinggi tapi yang NNS-nya Herrera, aku berani beli 2 juta. Itu yang akhirnya agak Karena Herrera selain namanya panjang, nomornya juga 2 digit, jadinya semakin kelihatan kan lebar. Pasar loro. kalau normalnya sih sekarang 400-500an. Ya, lumayan mahal kan daripada yang bomnya kan kayak. Nah ini musim pertama yang udah 2015. Ini musim keduanya Van Gaal. Pasti. Iya, dapat pasti Bastian Ya, Schweinsteiger. Zlatan. dapat Bastian Schweinsteiger sama Darmian ya masuk ya. Zlatan. Matteo Darmian. Selatan dulu. Oh, paling kemarin. Ini yang putih juara FA Cup final lawan Crystal Palace waktu itu 2-1 ya. Ingat dia. Punya ingat sama Rooney, tapi Rooney jadi man of the match waktu itu. Ini NNS juga unik karena warnanya merah, karena MU juga kayaknya jarang-jarang pakai NNS warna merah. Tapi ini tipis NNS-nya dari Adidas. Ini FYI aja kalau beli mau jersey cari kayak gini harus cari yang sudah nempel ya NNS-nya. Iya, Karena banyak. kalau mau beli yang ketengan maksudnya udah mati masih belum nempel mau dibersih ulang itu pasti nggak akan nempel karena ini kalau yang versi cup ini gampang expired NNS-nya. Jadi bulannya cuma sekitar berapa bulan itu kalau nggak segera di dia akan expired kadaluarsa. Jadi kalau di press bukan malah tambah bagus malah hancur ntar kayaknya emang-emang. Dan tipis juga sih, soalnya kan agak crack gitu, malah di Mulai. Iya. ini yang topnya. Ini yang terusnya. Oh ya, karena kita balik ke Adidas, jadinya Adidas kayak sempat ngasih motif yang kayak zaman tahun 90-91, jadi kayak ada Gajah. daun-daunnya gitu. Dikasih motif gini, tapi sebenarnya juga biasa. Ini logonya monokrom, orange, MG juga. MG juga jarang-jarang pakai orange juga kan, merahnya Iya. ini. Masa bisa Chevrolet, kenapa nggak mau Chevroletnya orange juga gitu? Enggak, tapi Chevrolet kayaknya kontraknya habis 2021 kan? Harga. Harga ini murah banget 200.000. Ini 300 dasar apa? Iya. Dan 200 ada kok, 200 ada yang orang yang kadang dia sama dengan phone. Tapi kalau sekarang mungkin beda, kalau yang kemarin mungkin masuk Kalau yang Merah. hitam yang hitam sama sih, ini juga pokoknya jersey yang pertama Adidas ini kita ngiranya bakalan hype ya, ternyata enggak, justru malah hancur yang musim pertamanya Tapi Adidas itu malah klaimnya Adidas paling banyak paling banyak penjualannya di musim itu Adidas. Jadi dia akhirnya kan bisa beli Paul Pogba kan? Karena penjualan jersey-nya musim, nah ini musimnya Paul Pogba balik ke MU. Tapi ngeklaimnya juga si Ibrahimovic
penjualan jersinya bisa tembus 2. Iya, tapi kan enggak terus. Ya, Ini sampai di samping. Ini bagus sih, ini NH ya, Newton Heat. Jadi kayak half gini. Jadi kalau dulu kan, kalau MU kan Newton Heat kan hijau sama kuning. gold sama kuning. Ini lebih manis, lebih merah tua sama merah. Ini juara Carling ya? Iya, tua ya. FA nih. Iya, kalau ini Europa League. Ini ya. Iya, yang pertama ya EPL sama EFL, juara liga. Juara Carling. Ya kalengnya. Carling Cup. EFL, Carling kan udah Carling masuk udah. 12 tahun. Nanti nama. Tapi warnanya Carling. Sekarang juga. Juaranya pakai ini. Lawan Southampton ya? Mana? Ya. Soton itu Udah 2007 atau 2016? 2016, 2017. Oh, 17. oh iya Ya, ini pertama Ibra. kita dapat Ibra secara gratis ya. Tapi penjualan jersinya Ibra bisa buat beli Pogba katanya. Katanya. Katanya Ibra. Ibra. Ini yang home, terus ini yang away. Yang mana ini? Ya, ini juara Europa League. Jadi MU pertama kali juara Europa League. Ya, musim ini sebelumnya cuma champion sama Winners. Masih 1 Winners. Ini Motifnya agak dia melangi lah ngomongnya. Ini kayak banyak yang melangi gitu. Berapa ini? Ini enaknya apa sih? Kalau menurut saya sih, kalau mau pakai patch UEFA atau ini juga pakai di Europa League nggak usah pakai yang sini sih, karena dia main optimisnya waktu di final sih. karena Ajax. Lawan Ajax juga main optimisnya ini juga gampang rentan ini ya. Karena Iya sih, Adidas kayaknya kurang oke kalau mas vendornya mungkin kurang oke dia. Mungkin harus cari vendor Indonesia. tipis banget, jadi gampang rusak. Ini Kalau sing gabungan. Kayaknya mending enaknya MBB kan. MBB Sport. Ini berapa ya? 700-an. Ini juga monokrom lambangnya cuma Chevroletnya aja ada yang kurang oke. 2021 kayaknya Chevrolet udah nggak di tapi nggak tahu kalau diperpanjang. Sebenarnya gini sih, jersey itu terlihat unik itu kalau ada sesuatu yang ganti gitu. Karena kalau nurutin template-nya apparel itu pasti gitu-gitu doang. Jadi kalau kita sering ganti sponsor dada kayaknya lebih kayaknya lebih variatif gitu. Jadinya kayak lebih kayak variatif. Karena kalau pasti template. Ini musim ini Mourinho, tadi udah Mourinho sih. Ini musim terakhir, tau nggak? Musimnya Mourinho yang lumayan sukses karena bawa ke peringkat 2. Walaupun selisihnya 19 poin sama City ya. Cuma jauh juga. Jadi ini yang salah satu memorable juga adalah Rooney ya. Ini musim terakhirnya Rooney dan dia mematahkan gol rekornya Bobby Charlton. Jadi dia 253 kalau nggak salah. Dia gol dari tendangan bebas waktu itu. Stop. Itu jadi sempat ada NS-nya 250 Rooney gitu sih ininya. Terus pindah ke Everton. Amerika dulu. Amerika sih balik terus. Amerika baru balik. Amerika dulu lah, DC kan. Everton sih. Enggak, sekarang kan di Derby County. Jadi setelah DC balik ke Inggris ke Everton, Bukannya dari Inggris dulu ke DC baru lagi ke Inggris ya? Oh iya, mungkin. Saya gitu sih. Lanjut ini. Ini musimnya namanya Matic. Ya, terus ini tapi juga ini lolos tapi berapa pindah nomor 10 ya di jersey ini karena ini sudah pindah. Oh iya. Jadi Ibranya pindah pakai nomor 10 di sini. Sebelumnya pakai Martial. Udah Martial. 9 ya? Hah? 9. Martial. Lukaku. Oh, Lukaku. Oh iya. Lukaku. Karena Martial mulai dari musim ini pakai nomor 11 ya. karena Rooney pindah, kita belinya Lukaku. Ya. Sempat ada dua kontroversi, bukan kontroversi, dua isu sih antara Morata atau Lukaku kan, tapi yang dia akhirnya Lukaku. Ya sama untungnya sih waktu itu kalau dilihat dari Morata waktu ke Chelsea juga nggak terlalu juga ya. Harga ini 250. Karena ini Pokoknya
peringkat 2 kan. Setelah Ferguson Tension belum pernah peringkat 2, baru itu. Walaupun ketinggalan 9 poin karena ini enggak, ini UE-nya dia. Iya, UE-nya tadi. UE-nya tadi. Nah, ini masih keluar nih. Ini UE-nya, ini UE-nya. Ya itu lagi. Gimana kan nggak tahu. Nah ini juga enhancement-nya udah fontnya udah beda, font apa? Liga Inggrisnya udah beda. Ini yang memorable ya, kenapa Lingard tidak ikut ke Arsenal sih? Wah, Adidas kayaknya mengulang-ulang lagi ya, terusnya kayak motifnya kayak ini juga sebenarnya simpel aja, kelas aja. Makin kesini Adidas makin caur sih desainnya menurut saya. Jadi dia semua rata-rata pakai. Kalau saya dulu kolektor ya, awal-awal itu waktu kita pakai Nike, kita bilang kok jersey seragam pakai Adidas tuh, oh bagus banget ya Adidas gitu. Begitu pertama kita dia begitu pindah pakai Adidas, kita baik banget tuh, ini nanti kita bakal kena surprise dari Adidas. Ternyata malah lebih itu malah makin kesini makin justru Nike-nya yang desainnya makin bagus-bagus, bisa dilihat dari jersey-nya Nike itu kalau yang dipakai Barca, dipakai itu kan. Tapi naik, mungkin waktu 2016 kayaknya seragam Euro itu kan jelek banget. Maksudnya kayak terlalu template banget gitu. Misalnya Ya, makanya waktu kita masih pakai Nike, kita dapatnya template gitu loh. Adidasnya bagus, gitu kan. Terus kita enggak, sebenarnya kalau template semua sih. Dari tahun 90-an juga kalau jersey template. Cuman gimana caranya ada gimmick-gimmicknya yang bikin unik gitu. Harusnya pindah ke Adidas jadi lebih Sebenarnya kita Nike juga dapat spesial sih. Misal kayak Chevron Victor ini juga kan di tim lain juga nggak kayak Gingham tapak meja ini juga di tim lain juga nggak ada pakai. Bisa cabut. Ini musim kemarin 2018-19. Ini 140 tahunnya Manchester, 140 tahunnya Newton Heath. Pertama kali pakai slip. Lokomotif ya? Iya, jadi lokomotif katanya. Keren sih. Ini template-nya Adidas. Kalau dipakai gini mungkin kelihatannya biasa ya. Tapi karena apa? Karena nggak dilihat. Kalau ini misalkan pakai celana hitam gitu keren. Menurutku. Ini yang replika udah pakai 5 light. Sebelumnya kan 5 cool. 5 cool sama di Zero sebenarnya. Kalau ini udah 5 light sama Climachill. Yang play editionnya Climachill. Ini sebenarnya kalau mau pakai harus akses ya. Akses order. Jadi kalau kalian udah kebiasaan pakai M, kalau beli ini lebih yang pakai L aja. Harus diakses. Ini kalau yang PI bedanya di sini ya. Ini kalau yang biasa replika tapi pakai kain. Kalau yang PI itu lebih ke kayak tempelan. Kayak apa? Rubber gitu yang nempel yang bisa lepas gitu. Kalau misalkan ada yang ngikutin Liga Prancis, jersey-nya Lion, Lion itu kan Lyon. Kalau di Lyon itu kan baru dia pakai yang modelnya ininya stripnya itu yang apa? Dan ini pertama kalinya pakai sponsor kita sponsor. Ada duit. Ya, enggak sih. Sama butuh duit, cuman regulasinya Inggris membolehkan untuk tambahan sponsor buat tambahan pendapatan juga. Jadi Buat klub gitu. Spesial. Parley. Ini murah sih, ini murah. Masih sekarang pasaran 350. Ini W-nya pakai yang pink tuh yang keren tuh. Ini yang ter. Ini Parley. Jadi bahannya dari plastik daur ulang. Jadi Recycle. ini recycle. Jadi sama Madrid juga pakai Parley, Munchen juga. Jadi tiap tim di musim 2018 Adidas ngasih desain Parley ya, buat ter dan jadi ter. Tapi sebenarnya semua sama sih, motifnya juga kayak gini semua. Madrid juga. Tapi merah warna Juve. Munchen itu bukan yang ini kan lagi kayak lebih seperti kayak honeycomb gitu loh. Kayak jersey sebelumnya yang honeycomb warna putih di garis di lengannya ada honeycombnya itu lebih ke arah gitu sih. Ini kerennya karena gold sih, jadi Chevroletnya bisa ikutan gold jadinya. Ini bagus sih. Ini baru melaju dengan jersey. Ini baru menyatu Chevrolet. Biasanya Chevrolet ini ganggu banget, ganggu desain. Karena gold, Chevrolet mau jadi gold. Karena sebelumnya Chevrolet cuma maunya cuma putih atau hitam. Kalau jersey merah dia putih, kalau jersey putih dia hitam. Tapi kalau ini dia mau jadi gold karena mungkin masih
masih sama kayak logonya dia. Dipaksa atau Tapi kayaknya perbedaan sama ini sih. Chevroletnya beda sama Adidas, antara Nike sama Adidas jelas beda. Jadi kalau Adidas biasanya lebih terang gitu, lebih gelap. Ini lebih Terangan itu loh, terangan main. ya ini lebih pudar. Enggak betul. ya sih pokoknya Beda. kalau dilihat sih kelihatan ya Kalau depannya beda. Chevrolet, jadi kalau kalian Chevroletnya Adidas sama Nike itu beda. Jadi nggak tahu deh. Dia dapat dari Chevroletnya mungkin beda tuh. Beda. Hancur sih harganya ini. Oh, tapi ini masih jarang. Jarang yang jual. Ini sempat jadi rare karena posisinya waktu itu yang hancur orang Madrid 200 kan? habis menang lawan Juve kan di UCL pakai ini. Oh. Jadi yang balikin keadaan tadinya yang ketinggalan 1-0 terus dia dibalikin on golnya si Cielini kalau nggak salah. Menurutnya ke Cielini itu yang di Turin itu akhirnya banyak yang mau tapi posisinya pas lagi nggak ada, jadi akhirnya sempat naik harganya. Nah sekarang posisinya pas barangnya ada sudah nggak ada yang mau, jadi akhirnya turun lagi sempat gitu sih, jadi harganya Tapi yang pink yang lebih murah kan? Pink jatuhnya sempat murah kemarin 250 dapat. Yang pink kan? pink 300 kayaknya. Ah iya. 350. Yang pink kan lawan PSG kan? Ya itu yang namanya pakai PSG itu respon kita yang ya katanya sih anak kemarin sore. Dan pertama kali Manchester United pakai jersey warna pink kan? Karena dia kan posisinya kita away ke Paris kan kita tanpa kalah pilar karena dan posisi ketinggalan di Old Trafford kita kalah 2-0. Iya 2-0. 0-2 terus kita di Paris kita kembalikan 3-1. Itu yang Neymar nggak main itu kan? Ya. Musim ini kan? Musim ini kita nggak ada. Ini belum beli. Tapi kayaknya lumayan bagus ya. Sebelumnya kan ada shirtnya gitu kan, kayak balik ke tahun 20 tahun ya Rebel. Sempat beberapa kemarin banyak yang ngobrol. Tapi kalau melihat kondisi sekarang beberapa pekan terakhir MU-nya menang terus dan win streak seperti ini kayaknya naik lagi bakal. Biasanya sih gitu. Ya jadi itu memang ada 4 pertandingan golnya lebih dari 3 ke atas. 3 itu tergantung dari 5, 3. 4 pertandingan 3 gol. Tergantung dari ininya, tergantung dari kondisi timnya waktu itu memang. Jadi kalau pas posisinya lagi naik kayak gini, banyak yang pengen, ya akhirnya bisa naik lagi. Mungkin jersey yang musim ini pakai nanasnya Bruno atau Greenwood kayak gitu. Mungkin. Lingard lah musim terakhir Lingard. Ya. Oke, dulu aja sih yang kita ada, kita seadanya anak-anak aja, jadi sangat ada. Justru nggak urut-urut banget, cuman ya lumayan diurutin lah. Lumayan lama juga kayak diurusnya gitu. Lumayan koleksinya juga lumayan banyak juga dari masing-masing dari kita. Jadi ini semua jersey pribadi ya. Dari ya, dari dari teman-teman kita yang bercoba juga ya. Itu sebenarnya koleksinya juga lumayan banyak, lumayan tapi karena belum kita ini sudah banyak. Ya, lama ntar Lama lagi. Enggak, terakhir aja jersey favorit tiap masing-masing kalian. Oke, sekarang jersey favorit masing-masing dari yang lagi. Pribadi nih, lebih ke pribadi. Terserah. Favorit, kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Karena pertama kali jersey di mana? Enggak. Alasannya jersey itu lagi dari suatu neng mall sih pantas lah sih. Oh, iya. Sih nggak terlalu sih. Karena jersey bola. Iya, Karena gambar terlalu jersey bola. Beda sama sing lain mungkin kelihatan kayak jersey bola kayak tapi barbaran tapi kan bola kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih. Kalian Kalau saya ini sih, ini jersey ori pertama saya. Oh, Saya masih ingat kita waktu itu masih ada FGB di Kaskus, saya dapatnya di Kaskus 350.000 itu. Lalu beli harga segitu tuh saya mikirnya berkali-kali. Ini beneran masih dikirim atau tidak jersey ya? Harga segitu. Ya dulu saya dia perlu tapi memang pertama-tama karena saya nggak ngerti belinya ori di mana, banyak kan memang beli KW. Dan ini yang
Terus terakhir dulu, jersey favorit. Terakhir kalau jersey favorit dari aku sih lebih seneng 2000 tahun 2000 ini jersey yang 2000. jadi kenapa? Karena ini adalah seneng pas waktu Beckham dulu yang Beckham Spike ini masih CSD jadi ini belum seberapa seneng, cuma tahu Beckham tapi yang benar-benar tahu dan benar-benar senang mulai tahun juga jadi ini lebih Sebelumnya Beckham belah tengah Jul. Belah tengah, baru gundul, baru striker baru Spike. Gue lebih seneng yang ini karena juga entah kainnya sama kalau dipakai itu Ya, lebih awet dan juga banyak yang seller jual lebih lumayan banget kayak yang bagus kondisinya. Ini nggak banyak gimmicknya sih, polos aja. Tapi ya oke sih. Kalau begitu ya awet kan. Apa aja asal nasibnya Roykin ya. Gitu sih dari masing-masing kita. Mungkin nanti dari teman-teman yang suka jersey atau mau ingin cari jersey, sebenarnya jersey ini lumayan berbahaya bagi buat kantong kita dan juga berbahaya buat semuanya. Tapi yang lebih pasti yang lebih sulit adalah perawatannya juga. Selain kita nyimpannya juga, Sering-sering jemur juga, diangin-angin. Jadi jangan disimpan di lemari terus. Betul, jemuran sekali, seminggu sekali atau 2 minggu sekali dijemur, diangin-angin, di ruang, apa-apa. Mungkin bagi teman-teman yang akan takut untuk mengkoleksi jersey ori, sebenarnya jangan khawatir dan juga jangan takut, apalagi dengan namanya harga, karena ada harga juga berlipat. Ada beberapa yang kita sebenarnya juga tadi di bawah harga standar juga ada lumayan masih lumayan terjangkau untuk teman-teman. Atau gabung kita aja Jul, di Indomaret Surabaya kan? Boleh. Kadang-kadang kita bahas jersey juga soalnya. Iya, kan kita juga Jadi ntar juga. bisa sharing kalau nanya-nanya, bisa mas ini oke nggak atau gimana atau gimana bisa. Maksudnya juga dari kita juga pengen edukasi juga daripada teman-teman beli jersey KW yang harganya bahkan mirip 200 ribu, 250 Kadang-kadang mirip. Bahkan oli itu juga ada yang harga 150 ada yang 200 malah Kalau lelangan apa? Tapi Lelangan lebih juga bisa. lebih awet juga bisa dapat yang lebih murah gitu. Jadi dari sini kita juga edukasi juga buat teman-teman jersey KW ini juga ada yang sangat terganggu juga pride-nya, marketnya itu juga beda jauh, beda dari kita punyanya beda sih. Kalau yang beda. mata-mata kayak gini kayaknya udah tahu dari jauh. Ini KW ini ori nih. Iya, Bisa tahu. apalagi kalau kita udah sering main ori kita juga udah kelihatan lah. Karena kan lebih balik lagi dari pengalaman kan. Kalau Betul. kita sering lihat gitu, Pengalaman. jadinya udah tahu nih. Terlepas dari harga atau dari punya banyaknya teman-teman, semua juga bergantung dari kita sendiri ya, dan juga banyak juga bergantung dari seller yang mau jual. Karena kita juga nggak tahu seller itu mau jual kapan dan mau dilepas apa enggak kayak gitu. Kayak ada momentumnya benar. Intinya sih kalau mau koleksi jersey ori, kalau udah bagi saya pribadi itu kalem aja, santai, nggak usah keburu-buru harus punya nggak kayak gitu sih. Jadi santai aja. Jadi saya beberapa jersey yang di rumah itu rata-rata memang punyanya dari saya koleksi dari tahun 2010 itu baru pertama kali kerja dapat uang sendiri, jadi itu baru beli jersey itu sampai sekarang. Jadi nggak bisa langsung setahun langsung beli banyak gitu, ya bisa sih kalau kalian jalannya limited ya bisa aja, tapi lebih justru malah prosesnya itu lebih nikmat kalau kalian dapetnya lebih cari yang bener-bener pas itu pas semuanya, pas ada barangnya, pas ada uangnya. Nah, Momentumnya Ada restunya. Ada resminya, nggak harus memaksakan. Tapi sebenarnya kalau emang kadang-kadang kalau orang yang belum punya itu keinginannya lebih tinggi. Padahal kalau udah punya ya biasa aja. Kalau belum punya waduh ini harus beli dari sini. Padahal di rumah juga nggak pakai juga. cuma dibajang sih, Banyak doang. Sebenarnya lebih ke memburunya biasanya. Makanya artinya di situ ya. Tapi kalau udah punya biasa. Motonya kan mending beli daripada nyesel. Jadi balik salah. Mending mending nyesel daripada nyesel nggak udah beli. Iya, makanya itu. Jadi mending nyesel tapi wis tuku daripada Ya, aduh ada kurang yang mana nih nggak enggak keluar tapi udah di lemari ya sudah gitu. karena itu racun sih. Karena yang suara yang paling enak adalah suara paket. Itu adalah suara paling indah. Uang bisa dicari kan, jadi jarang-jarang. Nggak jual. Tapi banyak juga sih. Itu visi-misi yang sering diracunin dari teman-teman ke teman-teman yang belum pernah main ori. Jadi mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Tapi akhirnya kalau udah berkeluarga gini, lebih banyak dijual. Tergantung nyamannya juga Sekarang sih. kita nyaman juga.
jual beli. Karena ada pacar tuh iya. Muter doang. Karena tetap ada pembelinya pasti ya, tetap ada marketnya kayak gitu loh. Salary juga tetap pasti ada. Keuntungannya punya ori juga gitu, dijual masih laku kayak. Kalau ori kan kalian jual nggak laku. Kalau ori masih bisa disimpan, masih bisa laku dijual. Invest juga sih bisa sih. Walaupun emang jersey ada ini paling invest banget kan. Sangat. Menurut aku. Dulu aku dapat ini pertama kali dari teman Surabaya juga. Kamu nggak kebayang sih bisa beli jersey ini sebenarnya karena posisinya memang ini susah banget untuk dicari. Kalaupun ada harganya, tapi juga banyak juga yang di harganya selangit soalnya kalau yang LS gitu loh. Jadi waktu itu aku mau beranikan diri dia ada jadi namanya ya. Dan kalau ada yang jersey treble LS aku mau dong gitu kan. Terus yes kamu nanti kalau aku dapat tak aktifkan dulu gitu kan. jadi nanti. Dan pink. Akhirnya dapat gitu loh. Itu jadi. Oh jadi. Wawasan dulu dapat tigaan, tangannya celana akhirnya jersey-nya ke 3,3. Sekarang rata-rata dijual di pasaran paling murah 4,2. Beli 3,3. Jadi ini paling berapa? 4, bisa minimal 4,2. Kalau 4,2 aja langsung banyak yang beli lah istilahnya. Banyak yang mau kalau yang dia kolektor serius sih. Iya nih. Tuh, jadi Kalau lumayan lagi beli Brompton kan. Jadi itulah sih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan juga terima kasih juga buat Januar, Ian juga dari Jersey Enthusiasm, juga Anjar yang nulisnya juga lumayan banyak untuk jadi jersey. Akhirnya kita juga kumpul. Soalnya kita udah jadi kumpul bahas ini udah lama juga kan. Akhirnya setelah Bahkan diraya sebenarnya kita bakal bahas jersey Indonesia ya waktu pertama rilis. Tapi akhirnya sudah termakan waktu, akhirnya ya nggak jadi kita ini lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe atau mungkin di share buat teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di podcast Independen Surabaya. Wassalamualaikum